Halo semuanya, kembali lagi di Kepo Yuk. Kali ini bareng aku, Wahyu Anggoro. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga selalu sehat ya teman-teman. Nah kali ini aku akan kedatangan narasumber cantik, narasumber spesial, yaitu Kak Shelly dari produk aplikasi PT Gandasari Eka Satya. Nah buat teman-teman yang belum tahu, Kak Shelly pernah mampir loh teman-teman di episode Kepo Yuk kita yang ketiga, yang membahas tentang aplikasi hematologi 3 div dan 5 div. Nah buat teman-teman yang belum nonton, cus tonton ke episode ketiga, dan jangan lupa untuk tonton episode-episode Kepo Yuk lainnya ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini, aku dan Kak Shelly akan berbicara tentang QC dengan mengangkat judul seberapa penting sih quality control untuk alat hematologi analyzer. Nah, buat teman-teman, yuk ikutin episode Kepo Yuk kita kali ini. Langsung aja aku hubungin ke Kak Shelly. Oke, kita sudah terhubung dengan Kak Shelly. Hai Kak Shelly. Halo Mas Wahyu, Gimana nih Kak Shelly kabarnya? luar biasa sehat. Alhamdulillah, sehat selalu ya Kak Shelly. Nah, selamat kenal lagi nih Mm-mm. Kak Shelly di episode Kepo Yuk kita kali ini. Dulu kan Kak Shelly udah pernah mampir nih di episode Kepo Yuk kita yang ketiga. Kita dulu membahas tentang aplikasi hematologi 3 div dan 5 div. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang QC nih Kak. Jadi, tema episode hari ini yaitu seberapa penting QC pada alat hematologi analyzer. Nah, aku udah siapin beberapa pertanyaan buat Kak Shelly nih, Kak. Mohon dijawab ya, Kak. Mm-mm. Oke, siap. Untuk pertanyaan pertama nih, Kak, bisa dijelaskan secara singkat nggak, Kak, quality control itu apa dan seberapa penting sih, Kak, alat hematologi itu untuk melakukan quality control? Oke, quality control merupakan proses yang dilakukan untuk mengevaluasi proses pengujian. Biasanya kalau dalam hal di laboratorium, untuk mengetahui tingkat presisi suatu alat analyzer dalam membaca hasil pemeriksaan seperti itu. Nah, kalau untuk hematologi analyzer sama halnya, yang mana kalau untuk hematologi analyzer digunakan untuk mengetahui presisi alat hematologi tersebut dalam mengeluarkan hasil pemeriksaan. Hmm. Nah, untuk Neon Coden sendiri kan tentunya ada QC ya, Kak. Itu udah dilengkapi dari Neon Mm-mm. Coden belum sih, Kak? Kalau dari Nihon Kohden sudah dilengkapi dengan quality control. Nah, quality control bawaan dari Nihon Kohden terdapat 3 level, yaitu yang pertama untuk level normal dan juga patologis, yaitu untuk level low dan juga level high. Nah, baiknya dalam satu kali quality control itu berapa kali sih, Kak, untuk pengukuran QC-nya? Untuk pengukuran quality control direkomendasikan terutama dalam hal ini untuk pengukuran hematologi ya, karena untuk hematologi kan pemeriksaannya cukup banyak. Jadi kami merekomendasikan untuk pemeriksaan quality control itu setiap hari, setiap pagi. Lalu kalau untuk laboratorium yang memiliki waktu kerjanya 3 kali dalam sehari, kami merekomendasikan saat pergantian shift analis. Hmm. Nah, itu kan hasil QC kan pasti ada yang kurang dari normal, ada yang lebih. Nah, itu kita taunya Hmm, dari mana sih, Kak, betul. untuk harga normal dari QC-nya? Ya, terutama untuk quality control bawaan dari Nihon Kohden itu tentunya dilengkapi dengan assay sheet. Jadi assay sheet itu terdapat nilai range dari quality control tersebut untuk mengetahui nilai yang keluar dari pemeriksaan quality control di dalam alat itu masuk atau tidak bisa dilihat dari range yang ada di assay sheet gitu. Untuk setiap parameter pastinya mempunyai nilai normal untuk range tersebut gitu. Hmm. Nah, jika misalkan ini, Kak, hasil quality control-nya dia tuh out of range lebih rendah atau lebih tinggi. Nah, itu Mm-mm. kemungkinannya apa sih, Kak, yang terjadi di alat? Jika untuk pemeriksaan quality control 1 kali lalu sudah muncul patologis lebih rendah atau lebih tinggi dari range normal, lebih baiknya untuk melakukan duplo quality control gitu. Nah, dari duplo tersebut jika hasilnya masih sama, kita lihat dulu kemungkinan dari yang pertama dilihat dari larutan quality control-nya tersebut. Larutan quality control-nya sebelumnya penyimpanannya sudah baik atau tidak, lalu cara homogenisasi sebelum pemeriksaan
kontrol tersebut sudah benar atau tidak. Baru setelah ditelusuri semuanya sudah bagus, kita lihat juga apakah kemungkinan itu dari alatnya atau tidak gitu. Nah, kita menyinggung sedikit nih Kak tentang pemantapan mutu eksternal. Ini kan berkaitan dengan QC juga Kak. Nah, itu sebenarnya pemantapan mutu eksternal itu dianjurkan nggak sih Kak untuk setiap alat hematologi analyzer? Untuk PME sih sebaiknya dianjurkan ya, karena kan untuk melihat dan mengevaluasi alat tersebut masih oke atau tidak gitu. Nah, dari PT Ganda Seri sendiri kan ada alat Nihon Kohden nih Kak. Nah, itu gimana sih Kak untuk PME-nya untuk Nihon Kohden? Terutama untuk program PME, terutama untuk customer kami yang memakai alat Nihon Kohden, kami sangat menganjurkan untuk mereka mengikuti program PME. Tetapi jika customer Nihon Kohden kami belum ada yang mendaftarkan Nihon Kohden untuk melakukan program PME, Gandasari memberikan support untuk customer tersebut mendaftarkan alat Nihon Kohden-nya atau alat hematologi analyzer Nihon Kohden-nya untuk mengikuti PME seperti itu. Nah, jika hasil PME-nya itu kurang bagus atau jelek gitu, gimana sih Kak dari PME-nya? Sebenarnya untuk pengukuran PME sama dengan pengukuran quality control ya. Jadi kalau misal ada hasil PME yang tidak bagus atau tidak memuaskan, biasanya kami lihat dulu dari kondisi cairan PME-nya. Dikarenakan kan pengiriman cairan PME itu dari pusat ke masing-masing laboratorium rumah sakit, mungkin di perjalanan juga terkendala dari suhu atau penanganan saat sebelum melakukan pemeriksaan itu. Jadi kita harus lihat dulu. Tetapi terkadang kalau misal hasil pemeriksaan untuk PME itu dengan hasil yang tidak memuaskan itu sangat jarang dikarenakan kami menginformasikan kepada user kami, user Nihon Kohden kami, jika akan melakukan pemeriksaan PME, H-1 dari kegiatan PME tersebut, kami akan melakukan maintenance dulu untuk alat hematologi analyzer Nihon Kohden gitu. Jadi dipastikan dari maintenance lalu pengukuran QC berkali-kali hasilnya oke, berarti alat pada kondisi yang sangat baik seperti itu. Nah, Kak Shelly nih, kita kan di setiap akhir episode Kepo Yuk pasti ada pertanyaan bonus nih, Kak. Jadi kita kepoin narasumbernya. Nah, ini beda, Kak, dari episode kita yang sebelumnya. Aku punya pertanyaan jawab cepet nih, Kak. Jadi aku kasih 2 pilihan ke Kak Shelly. Kak Shelly nanti jawab cepet ya, Kak. Gimana? Oke, siap. Oke, langsung aja pertanyaan yang pertama. Kak Shelly lebih suka kerja di back office atau di lapangan? Kerja lapangan. Lebih suka dress up atau pakai make up? Dress up. Lebih suka fashion yang girly atau sporty kalau Kak Shelly? Sporty. Lebih suka fast food atau masak sendiri nih Kak Shelly? Fast food, karena saya nggak bisa masak. Nah, nikah muda atau karir? Karir dulu. Karir dulu ya. Nah, ini TTM romantis atau pacaran tapi posesif? TTM romantis. Om-om atau berondong? Aduh, ini harus banget dijawab ya Mas Wahyu. Harus dong Kak, jawab cepet Kak. Berondong kali ya. Nah ini pertanyaan yang mungkin sulit dijawab nih Kak. Lebih pilih Rangga, Mah, atau teknisinya Fajar Alam? Astagfirullahaladzim. Teknisi Fajar Alam. Oke deh, teknisi Fajar Alam. Nah, terus pertanyaan berikutnya, hubungan Backstreet atau lebih suka di-publish nih, Kak? Backstreet. Ganteng atau kaya? Kaya. Lebih suka banyak duit atau banyak relasi nih kalau Kak Shelly? Banyak duit, karena relasi itu kalau kita nggak banyak duit, pasti dia nggak mau mendekat gitu kan, zaman sekarang. Bener banget pilihannya. Iya. Oke, Kak Shelly, itu mungkin pertanyaan jawab cepat untuk episode Kepo Yuk. Oke, mungkin itu Kak Shelly buat episode Kepo Yuk kali ini. Terima kasih Kak Shelly udah datang, udah jadi narasumber di episode Kepo Yuk kali ini. Iya, sama-sama Mas Wahyu. Semoga informasinya bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan ya.
Oke Kak Shelly, terima kasih sekali lagi. Buat teman-teman yang mau request, boleh banget nih bisa komen di bawah narasumber atau tema nanti akan jadi usulan untuk Kepo Yuk episode berikutnya. Nah jangan lupa buat teman-teman untuk tonton Kepo Yuk kita di Instagram @gandasari Ekasatya dan fullnya akan diupload di YouTube Gandasari Ekasatya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Thank you. Dah Kak Shelly. Dadah Mas Wahyu, terima kasih. Ulangin wah, ulangin wah, ulangin wah. Wahyu ulangin wah. Wah, tunggu wah. Aku bingung jawabanku di sini. Salah. Bukan itu maksud aku. Maksimal, sangat maksimal.